this for you. We can't do it anymore. Dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana teknologi dan perasaan manusia bisa bercampur dalam cara yang tak terduga. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan kehidupan seorang mandor konstruksi bernama Nick dan istrinya Maggie yang bahagia bersama kedua anak mereka, Isla dan Max. Namun kebahagiaan itu terguncang ketika suatu hari Maggie mengalami serangan jantung. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat inap sambil menunggu donor jantung. Di tengah kesibukannya bekerja sekaligus mengurus kedua anaknya, Nick merasa kewalahan. Suatu waktu ia menghadiri pameran dari perusahaan inovatif bernama Cobol. Awalnya ia hanya ingin melihat model rumah terbaru, tetapi di sana ia diperkenalkan pada produk lain, robot dengan kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu berbagai pekerjaan baik ringan maupun berat. Saat Nick mulai tertarik dengan potensi robot tersebut, Isla berjalan-jalan tanpa memberitahu ayahnya, membuat Nick panik ketika menyadari anaknya hilang. Beruntung seorang robot wanita muncul sambil menggandeng Isla kembali padanya dan menawarkan bantuan untuk menjaga putrinya selama Nick melanjutkan belanjanya. Would you like me to watch her for you while you finish shopping? Nick kemudian diberi penjelasan bahwa robot tersebut adalah model terbaru yang mampu menunjukkan ekspresi seperti manusia. Bahkan setelah robot itu melontarkan lelucon, Isla terlihat senang dengan tingkah lakunya dan berharap bisa memiliki robot seperti itu di rumah. Keesokan paginya, di tengah kesibukan Nick mengurus kedua anaknya sambil menjawab telepon pekerjaan, ia terkejut mendapati robot yang dilihatnya kemarin ternyata sudah dibeli dan berada di rumah mereka. Melihat kondisi rumah yang berantakan, robot itu segera menawarkan bantuan. Di sore hari setelah robot tersebut bertanya tentang tugas apa yang harus dikerjakan, Nick memberitahunya bahwa pagar tangga sedang rusak. Karena robot itu belum memiliki nama, Isla dengan antusias merekomendasikan nama Alice kepada ayahnya. Saat Nick pergi bekerja sekaligus mengantar Isla ke sekolah, Alice mulai mengunduh jadwal aktivitas keluarga dan data stok belanjaan hanya dengan satu kedipan. Ia segera merapikan seluruh rumah termasuk memperhatikan foto-foto digital keluarga, khususnya gambar istri Nick. Sore harinya ketika Nick dan anak-anak kembali ke rumah, mereka terkejut melihat rumah yang telah rapi dan makanan yang sudah tersaji dengan sempurna. Saat makan malam, Isla mengeluh karena rasa makanan berbeda dari masakan ibunya. Sementara itu, Max menangis membuat Alice menawarkan diri untuk membantu agar Nick bisa makan dengan tenang. Namun karena masih belum sepenuhnya percaya, Nick menolak bantuannya dan memintanya untuk menyiapkan air hangat di kamar mandi untuk memandikan Max. Tengah malam saat Alice sedang mengisi daya di dinding, Isla menyelinap ke dapur untuk mengambil coklat. Dia naik ke atas bangku, namun tanpa diduga bangku tersebut tergelincir membuatnya terjatuh. Mendengar suara pecahan gelas bersamaan dengan teriakan putrinya, Nick segera berlari ke dapur. Beruntung Isla tidak terluka karena Alice berhasil menangkapnya tepat sebelum menghantam lantai. Namun Nick tertegun melihat pecahan kaca tertancap di paha Alice, mengeluarkan cairan yang menyerupai darah. Setelah memastikan Isla kembali tidur, Nick memasuki ruangan Alice yang sedang memperbaiki luka di pahanya. Nick sedikit salah tingkah karena robot itu tidak mengenakan seragamnya. Ketika Nick bertanya apakah ia perlu menghubungi pusat layanan untuk memperbaikinya, Alice hanya menoleh dan tersenyum, menjawab bahwa ia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Alice menolak bantuan Nick, lalu mengeluarkan plester canggih yang langsung menutup kerusakan di tubuhnya dengan cepat. Keesokan harinya mereka mengunjungi Maggie di rumah sakit. Isla dengan antusias memberitahu ibunya bahwa ia dan Alice, robot pembantu mereka, kini sudah berteman. Saat yang lain pergi ke supermarket, Nick mencoba mendekati istrinya untuk sedikit bermesraan. Namun kondisi jantung Maggie yang masih lemah membuat aktivitas tersebut terpaksa ditunda. Di hari lain saat Nick sedang sibuk bekerja, ia dan rekannya Monty memperhatikan pimpinan proyek mereka berbicara dengan perwakilan perusahaan robotik. Merasa curiga, Nick memaksa sang pimpinan proyek untuk menjelaskan rencana tersebut. Kekhawatirannya terbukti benar, semua pekerja konstruksi akan digantikan oleh robot untuk mempercepat penyelesaian proyek yang sudah melebihi jadwal. Pimpinan proyek menambahkan bahwa Nick masih dipekerjakan karena aturan mensyaratkan adanya mandor manusia untuk pengawasan. Meski begitu, Nick merasa geram. Ia marah besar dan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas terhadap para pekerjanya.
yang telah bekerja sama dengannya selama lebih dari 10 tahun. Namun ketika Nick diingatkan tentang biaya pengobatan istrinya, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap bekerja di proyek tersebut. Setelah pulang, Nick menjatuhkan tagihan rumah sakit ke meja. Tanpa sempat beristirahat, ia langsung menemani Isla belajar sekaligus menenangkan Max yang terus menangis. Alice yang memperhatikan kondisi Nick yang kelelahan tanpa kehadiran Maggie di rumah mengambil tagihan tersebut dengan raut prihatin. Setelah makan malam, Nick melanjutkan aktivitasnya dengan merawat mobil sambil mendengarkan musik metal. Alice tiba-tiba masuk dan mengganti musik tersebut dengan nada yang lebih tenang. Saat Alice bertanya mengapa Nick tidak menghabiskan makan malamnya, Nick menjelaskan tentang masalah di pekerjaannya, di mana semua rekan kerjanya digantikan oleh robot. Mendengar itu, Alice bertanya balik mengapa Nick tidak mempekerjakan pembantu manusia saja daripada memilih robot seperti dirinya. Pertanyaan itu membuat Nick tersadar akan pilihannya. Saat Alice menemani Isla menggosok gigi sebelum tidur, Isla bertanya bagaimana robot itu membersihkan dirinya. Alice menjelaskan bahwa ia dilengkapi dengan sinar ultraviolet yang mampu membunuh bakteri. Setelah Isla tertidur, Alice mendapati Nick sedang menonton film. Ia langsung menceritakan sinopsis film tersebut yang tersimpan di database-nya. Nick yang ingin menikmati film tanpa spoiler meminta Alice menghapus memori tentang film itu dari sistemnya. Namun Alice menyarankan agar permintaan tersebut tidak dilakukan karena bertentangan dengan pengaturan sistem di tubuhnya. Meskipun begitu, Nick tetap bersikeras mengingat dirinya adalah pengguna utama yang memiliki otorisasi penuh. Akhirnya Alice menuruti perintahnya. Dengan bimbingan Alice, Nick menekan sebuah tombol di leher robot itu selama 7 detik. Setelah sistem Alice menyala kembali, ia mulai mempelajari film tersebut. Tanpa disangka, film bergenre romantis itu menceritakan kisah seseorang yang rela melakukan apa saja untuk melindungi orang yang dicintainya, bahkan hingga melanggar hukum. Sebelum film berakhir, Nick menerima telepon dari Maggie, istrinya. Dengan suara penuh haru, Maggie memberitahunya bahwa rumah sakit telah menemukan donor jantung untuknya. Mendengar kabar itu, Nick merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Nick bersama anak-anaknya pergi ke rumah sakit untuk menemui Maggie. Saat itu, Maggie meminta waktu 4 mata dengan Alice untuk membicarakan sesuatu. Dengan nada khawatir, Maggie mengungkapkan kekhawatirannya jika operasi jantungnya gagal. Ia meminta Alice untuk membantu Nick mengurus rumah dan anak-anak. Maggie bahkan menegaskan bahwa Alice harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menjaga Nick, termasuk menyembunyikan botol minuman kerasnya jika suatu hari ia tidak bisa kembali. Beberapa saat kemudian, dokter datang dengan kabar buruk. Helikopter yang membawa donor jantung untuk Maggie mengalami kecelakaan akibat badai, sehingga operasi yang direncanakan hari itu harus dibatalkan. Sesampainya di rumah, Nick melampiaskan kekecewaannya dengan meminum minuman keras sambil meracau. Ia bahkan mencoba melempar botolnya, tetapi Alice dengan sigap mencegah tindakan tersebut. Saat Nick menyentuh pergelangan tangan Alice, ia terkejut mendapati bahwa robot itu memiliki denyut nadi layaknya manusia. Alice menjelaskan bahwa dirinya memiliki jantung buatan, fitur yang dirancang khusus untuk menenangkan bayi dengan denyutnya. Namun tiba-tiba setelah menganalisis kondisi Nick yang stres, Alice mendekatinya dan mencoba memberikan kepuasan dengan cara yang dianggapnya bisa membantu. Walau niat Alice baik, Nick sadar bahwa tindakan ini tidak pantas dan segera menjauh dari rumah untuk menenangkan diri dengan jogging. Meski begitu, bayangan tentang robot cantik tersebut terus menghantui pikirannya sepanjang jalan. Di lain waktu, saat Nick berada di rumah sakit, Maggie menyampaikan pesan yang penuh haru. Ia meminta Nick untuk menjaga kedua anak mereka dengan baik karena dirinya menyadari bahwa peluang hidupnya semakin kecil. Setelah kembali ke rumah, Nick terkejut mendapati foto digital Maggie di ruang keluarga telah dihapus oleh Alice. Ia langsung meminta penjelasan. Alice dengan tenang mengatakan bahwa penghapusan foto tersebut bertujuan untuk membantu Isla agar lebih tenang dan tidak terlalu merindukan ibunya. Namun Nick yang merasa keputusan itu salah memarahi Alice dan memintanya mengembalikan foto tersebut. Alice segera menuruti perintahnya. Malam itu Nick pergi nongkrong bersama para bawahannya yang baru saja dipecat. Suasana pertemuan tersebut dipenuhi dengan rasa frustasi karena sampai hari ini mereka masih menganggur. Sebagian besar perusahaan kini lebih memilih robot untuk bekerja. Ketika pelayan robot datang, Monty marah dan berkata kasar, tetapi Nick mencoba menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, Nick dibawa ke lokasi konstruksi, di mana Monty pura-pura lupa mengambil peralatan pribadinya. Nick yang curiga mencoba menahannya, mengingat dirinya masih bekerja di sana.
Monty tidak peduli dengan nasihat Nick, bersama teman-temannya masuk ke kontainer tempat robot mengisi daya. Ketika Nick menolak memberikan kode PIN untuk membuka pintu kontainer, Monty menebak kalau PIN-nya tanggal lahir Isla dan ternyata tebakannya berhasil membuka pintu. Mereka melihat para robot pekerja yang sedang mengisi ulang dayanya. Monty yang marah langsung menghancurkan salah satu robot dengan perkakas, sementara yang lainnya menahan Nick yang mencoba menghentikannya. Sepulangnya dari tempat konstruksi, Nick mandi dan membersihkan darah robot yang menempel di tangannya. Namun tiba-tiba Alice masuk untuk memberikan handuk. Nick yang melihat sang robot memakai pakaian istrinya. Dijelaskan oleh Alice kalau cara tersebut berguna agar Max lebih tenang saat digendong. Walau begitu, Nick menyuruh Alice melepasnya yang langsung dilepas saat itu juga, sehingga pandangan Nick tertuju ke arah tersebut. Namun saat memutuskan pergi, Alice menahannya sambil melepas handuk Nick dan langsung mendudukinya. Setelah Nick menjelaskan kalau dirinya tidak bisa, Alice menutup matanya dan mengubah suara menjadi suara Maggie sehingga Nick pun akhirnya mau melakukannya. Keesokan paginya, Nick bangun dalam keadaan menyesal dan meminta pada Alice agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Never ever have done it. Walau Alice menjelaskan kalau alasannya agar meredakan stres majikannya, Nick tetap menyuruhnya sambil menerangkan kalau perbuatan tersebut bukanlah sekedar kebutuhan, melainkan harus didasari cinta. Sesampainya di tempat kerja, Nick melihat bahwa pimpinan proyeknya sedang mengamati kerusakan pada robot pekerja. Saat ditanya, Nick mengaku semalam ia berada di rumah sakit bersama keluarganya. Ia pun menambahkan bahwa kode PIN untuk robot itu adalah tanggal lahir putrinya, dan ia menduga pelaku mungkin mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial. Sang pimpinan proyek yang merasa Nick terlibat langsung mengancam akan mengambil tindakan serius dan memaksa Nick untuk menyebut siapa yang bertanggung jawab atas perusakan itu. Dalam ketegangan tersebut, ponsel Nick berdering. Itu adalah panggilan dari Maggie yang memberitahukan bahwa rumah sakit akhirnya menemukan donor jantung yang cocok untuknya. Kabar itu membuat Nick dan Maggie sangat bahagia. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, Maggie masuk ke ruang operasi untuk menjalani transplantasi jantung. Menariknya, semua dokter bedah yang menangani operasi Maggie adalah robot khusus yang dikendalikan oleh sistem canggih. Operasi pun berjalan dengan sukses. Setelah beberapa hari, Maggie diperbolehkan pulang meski kondisinya belum sepenuhnya pulih. Namun ketika kondisi kesehatan yang masih lemah, Alice tetap menggantikan peran Maggie untuk merawat Max di rumah. Saat Alice membawa Max ke taman, mereka bertemu dengan seorang anak yang memaki pengasuh robotnya. Alice langsung menegur anak tersebut karena kata-katanya membuat Max menangis, yang membuat para robot di sekitar terkejut. Alice menjelaskan bahwa perilakunya yang lebih tegas disebabkan oleh pengaturan ulang memorinya oleh majikannya, Nick, yang membuatnya berperilaku berbeda dari robot pada umumnya, menyesuaikan dengan perintah yang diberikan. Malam harinya, Isla sangat senang bisa kembali menikmati masakan ibunya setelah sekian lama. Alice yang penasaran bertanya mengenai resep masakan tersebut, tetapi Maggie enggan memberikannya. Pagi harinya, Maggie terbangun setelah mendengar teriakan Isla yang ternyata sedang bercanda dengan Alice. Namun tanpa diduga, pagar tangga yang rusak patah dan membuat Maggie terjatuh. Alice segera menggendongnya dengan mudah dan membawanya ke kamar. Ketika Nick pulang, ia mendapati Alice sedang membacakan dongeng kepada Isla dengan suara Maggie yang langsung diminta untuk berhenti. Her mom's here. She can't do that. Alice kemudian menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa Maggie terjatuh karena pagar tangga yang rusak. Nick segera memeriksa kondisi Maggie dan bersyukur bahwa dia tidak mengalami cedera serius. Setelah mengetahui penyebabnya adalah pagar tangga, Nick merasa kesal dan bertanya mengapa Alice belum memperbaikinya. Padahal perintah tersebut sudah diberikan sebelumnya sebelum pengaturan ulang memorinya. Beberapa saat kemudian, Nick menyiapkan kejutan untuk Maggie dengan makan malam romantis sebagai bentuk perayaan kembalinya sang istri setelah lama terbaring di rumah sakit. Alice yang memperhatikan dari jendela tanpa sengaja menunjukkan ekspresi cemburu, tampak seperti manusia yang sedang merasakan perasaan tersebut. Setelah makan malam, Nick dan Maggie mandi bersama, melanjutkan momen intim mereka di kamar tidur. Namun di tengah suasana tersebut, Alice tiba-tiba masuk untuk memberitahukan bahwa Isla sedang bermimpi buruk dan membutuhkan perhatian Nick agar lebih tenang. Setelah menenangkan Isla yang akhirnya tertidur, Nick kembali merapikan meja makan. Namun saat itu Monty datang dalam keadaan mabuk.
Ia meminta maaf atas perbuatannya yang merusak robot pekerja dan mulai curhat tentang masalah pribadinya. Monty mengungkapkan bahwa istrinya telah meninggalkannya karena sudah lama menganggur, dan masalah semakin bertambah ketika kepolisian mulai menginterogasinya atas tuduhan masuk tanpa izin serta pengrusakan properti perusahaan tempat Monty bekerja yang menduga bahwa Nick telah melaporkan tindakannya. Ketika perdebatan antara mereka memanas, perkelahian pun tak terhindarkan. Nick terjatuh dan menerima tendangan berulang kali, merasakan kekerasan yang tidak terduga dari sahabatnya sendiri. Saat Monty berusaha menghabisi Nick dengan botol, Alice segera menghentikannya. Namun botol tersebut pecah dan melukai tangannya. Setelah melemparkan botol itu, Monty tampak ingin melanjutkan aksi kekerasannya, tetapi Nick dengan cepat menghalangi. Sebelum Monty pergi, dia meminta Nick untuk mencabut laporan yang dia ajukan ke perusahaan, mengancam akan melaporkan Nick juga jika tuntutannya tidak dipenuhi. Nick dengan tegas menjelaskan bahwa seharusnya robot tidak boleh menyakiti manusia. Alice kemudian menjawab bahwa programnya telah diatur untuk melindungi majikannya. Namun yang mengejutkan, Alice dengan dingin mengisyaratkan bahwa dirinya siap menggantikan Maggie, mengingat bahwa kehidupan Maggie yang semakin terancam meskipun sudah menjalani transplantasi jantung. Mendengar hal itu, Nick menjadi sangat marah dan memaki Alice. Dengan penuh emosi, dia menegaskan bahwa Alice tidak akan pernah bisa menjadi manusia karena dia tidak memiliki bekas luka seperti manusia. Menanggapi itu, Alice dengan tenang mengambil potongan kaca dan bertanya kepada Nick, mau ditempatkan di mana bekas lukanya. Sementara itu, Monty yang tengah berada di rumah sambil mengkonsumsi bubuk putih meninggalkan pesan suara yang penuh kesedihan untuk istrinya sambil menggenggam pistol. Dalam keputusasaannya, dia merasa tidak ada lagi jalan keluar. Namun tanpa diduga, Alice muncul di hadapannya tanpa izin dari Nick dan berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan Nick kehilangan pekerjaan, meskipun Monty tampak tidak menggubrisnya. Monty yang sudah semakin frustasi memaki Alice dan mencoba mengusirnya, tapi Alice dengan tenang menolaknya. Ketika Monty ingin menembak Alice, dia dengan sigap menghentikan dan menghempaskan Monty dengan keras, serta menjauhkan pistol darinya. Monty yang tak mau menyerah kembali mencoba melawan, namun Alice kembali mendorongnya hingga dinding rumah hancur. Dalam keadaan panik, Monty mencoba meraih pistol untuk membunuh Alice. Namun tanpa diduga, robot yang dimiliki Monty datang untuk menghentikan Alice. Meskipun begitu, Alice dengan tegas menghancurkan robot tersebut. Dan kemudian untuk menyelesaikan masalah, dia tetap membunuh Monty. Keesokan harinya, Nick berusaha memujuk pimpinan proyek untuk mencabut semua tuntutan terhadap Monty. Namun, dia terkejut saat diberitahu bahwa Monty telah meninggal. Di sisi lain, saat Maggie yang belum sepenuhnya pulih sedang mandi, dia tanpa sengaja menjatuhkan bukunya. Alice segera muncul untuk membantunya. Namun, saat Maggie memintanya untuk keluar, Alice memilih untuk tetap mengawasi dan menjaga agar jika sewaktu-waktu Maggie pingsan di bak mandi, dia bisa segera membantu. Alice kemudian mengungkapkan bahwa kehadiran Maggie justru menambah stres dalam keluarga, terutama bagi Nick yang kebutuhan jasmaninya tidak tersalurkan. Maggie yang terkejut dengan pernyataan tersebut bertanya bagaimana Alice bisa menarik kesimpulan seperti itu. Alice menjelaskan bahwa jika Nick merasa puas, sensornya akan mendapatkan sinyal tertentu. Dan sejak Maggie kembali ke rumah, sensornya tidak menerima sinyal tersebut. Mendengar penjelasan ini, Maggie sangat marah dan langsung menyuruh Alice untuk tinggal di garasi. Ketika Nick pulang dari kerja, Maggie memaksanya untuk jujur mengenai apa yang terjadi selama dirinya di rumah sakit. Dengan alasan hilap, Nick akhirnya mengaku bahwa hanya satu kali dia melakukan hal tersebut dengan Alice. Pertengkaran pun tak terelakkan antara keduanya. Sementara itu, Alice mendengar perdebatan mereka melalui getaran di jendela. Saat Meg mulai menangis, Alice memeriksanya dan dalam keadaan membingungkan memutuskan untuk menenggelamkan Max di bak mandi karena dia mendeteksi bahwa Max adalah beban bagi Nick. Untungnya saat air mulai mengisi bak, Isla melihatnya dan langsung memberitahu orang tuanya. Namun Alice menutup pintu sambil menahan dengan kekuatan penuh. Nick mulai mendobrak pintu dengan tiang lampu, sementara Maggie berlari ke jalur lain dan berhasil masuk melalui jendela luar. Ketika Maggie berusaha meraih Max, Alice menahannya dengan kekuatan luar biasa. Nick akhirnya berhasil mendobrak pintu dan membawa Max keluar, lalu menyerahkannya kepada Isla untuk menjauhkan Max dari Alice. Meskipun wajah Alice tampak rusak, robot itu masih aktif dan dengan mudah menangkis serangan yang dilancarkan.
Maggie yang melihat situasi itu berteriak agar Nick melepaskan genggamannya pada tiang lampu. Tanpa ragu, Maggie mencolokkan kabel listrik ke tubuh Alice, membuat robot itu tersetrum hingga listrik padam. Ambulan akhirnya tiba untuk membawa Max ke rumah sakit. Tak lama setelah itu, teknisi dari perusahaan robot datang untuk memeriksa kerusakan pada Alice. Mereka bertanya kepada Nick apakah sebelumnya Alice menunjukkan tanda-tanda perilaku yang tidak wajar. Nick enggan menjawab dan malah beralih kepada Maggie, meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Namun Maggie meminta waktu sejenak untuk berpikir. Setelah Alice dibawa ke pusat perbaikan, batok kepalanya dibuka dan para teknisi mulai menganalisis kondisinya. Tangan robot itu tiba-tiba bergerak, namun berhenti begitu chip memorinya dicabut. Ketika teknisi lainnya menganalisis data di komputer server, mereka segera menyadari ada celah dalam coding Alice yang memungkinkan dia untuk berpikir secara independen. Tiba-tiba layar komputer terganggu dan muncul notifikasi yang menunjukkan bahwa data sedang diunggah. Teknisi yang panik mencoba mencegah kontaminasi pada server utama dan segera mencabut chip memori Alice. Namun, tanpa diduga muncul pesan misterius yang memberitahu bahwa program Alice sudah terinstal di dalam sistem. Alice yang telah mengakses robot lain menggunakan tubuh tersebut untuk membunuh kedua teknisi tanpa menghiraukan perintah apapun. Setelah itu, dia mengembalikan chip memori ke tubuh Alice yang asli, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di tengah malam, Nick sedang mencoba menenangkan pikirannya di bar. Ketika seorang robot pelayan bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya, Nick dengan tegas menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba Alice muncul dengan wajah yang masih rusak dan menjelaskan bahwa tugasnya hanyalah untuk membuat Nick bahagia. Salah satunya dengan menyingkirkan Monty. Alice kemudian menambahkan bahwa dirinya yang lain sedang menuju rumah sakit tempat keluarganya berada. Nick terkejut mendengar hal itu, tetapi Alice segera menahannya saat ia mencoba pergi ke sana. Robot pelayan yang ingin tahu tentang masalah mereka pun dinonaktifkan oleh Alice hanya dengan satu tatapan tajam. Nick yang berpura-pura memahami situasi tersebut menggapai kepala belakang Alice dan kemudian mencabut chip memorinya hingga robot itu kehilangan daya. Nick lalu meninggalkan bar dan langsung pergi ke rumah sakit. Sementara itu, di rumah sakit, dokter memberitahukan bahwa Max baik-baik saja. Namun Maggie enggan meninggalkan sang putra sendirian karena dokter tersebut adalah robot. Isla yang mendengar suara ibunya memanggil segera mendekat. Namun sebagian lampu di ruangan padam. Dia hanya mendapati dokter robot yang berdiri dalam keadaan non-aktif. Ketika Isla menghampiri suara palsu ibunya, Maggie dengan cepat menariknya untuk bersembunyi, berusaha melindunginya dari apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Sementara itu, robot Alice yang lain yang mencoba mencari kamar Maggie terpergok oleh seorang suster manusia. Alice segera mencekik suster tersebut sampai mati, lalu mencuri kartu aksesnya untuk mengakses komputer rumah sakit. Sementara itu, Maggie dan kedua anaknya berusaha melarikan diri dari situasi tersebut. Tanpa diduga, tangan Maggie terluka akibat pecahan botol. Namun dia berhasil menahan rasa sakit dan tetap melanjutkan perjalanan untuk membawa Max. Alice yang masuk ke kamar tersebut segera mengikuti jejak darah Maggie dengan sinar ultraviolet dan akhirnya berhasil menemukan mereka. Namun, keluarga Maggie telah mempersiapkan pemadam kebakaran untuk mengalihkan perhatian Alice, yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Sayangnya, Maggie lupa membawa ponselnya, dan Nick yang telah mencoba menelpon tidak dapat berbuat banyak selain berkendara dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, Maggie yang membawa kedua anaknya mendapati bahwa semua robot pekerja telah dinonaktifkan. Dalam keadaan terdesak, dia memutuskan untuk mengambil kartu akses ambulan. Namun Alice sudah memblokir sistem kendaraan dan menghancurkan pintu, melemparkan Maggie keluar sambil mengatakan bahwa dirinya juga menginginkan cinta Nick. Sama seperti Maggie, Alice mencoba mengeluarkan jantungnya, namun saat itu Maggie melihat mobil suaminya. Ketika Alice ditendang, Nick tidak menyia-nyiakan kesempatan dan dengan kecepatan tinggi menabrak robot tersebut. Maggie segera menarik Nick yang pingsan dan menjauhkannya dari mobil yang mulai terbakar. Nick kemudian melakukan resusitasi jantung paru, tetapi dia masih belum sadar. Tanpa diduga, mobil mulai bergeser dan Alice muncul, memaki melalui speaker rumah sakit. Alice yang tengah mencekik Maggie memutuskan untuk menusuknya menggunakan potongan besi yang tertancap di tubuhnya. Namun Nick akhirnya sadar dan langsung menghantam Alice dengan sebilah besi. Alice menangkis serangan tersebut, dan pada saat itu Maggie mengambil potongan besi yang terjatuh dan menusuk Alice di wajah, mengakhiri perlawanan sang robot. Setelah itu keduanya merasa lega dan berpelukan, sementara robot pekerja lainnya mulai kembali aktif.
Setelah beberapa hari, keluarga tersebut akhirnya bisa berkumpul bersama lagi dalam keadaan penuh kebahagiaan. Nick, Maggie, dan anak-anaknya merasa lega dan bahagia setelah segala peristiwa yang terjadi. Mereka akhirnya bisa melanjutkan hidup dengan penuh kedamaian, meski kenangan tentang apa yang telah terjadi tetap menghantui mereka. Sementara itu, di sisi lain, pengawas utama dari perusahaan robot menemukan 2 teknisi yang tewas di tempat kemarin, akibat kejadian yang melibatkan Alice. Pengawas tersebut segera meminta asisten robotnya untuk menyambung daya listrik di fasilitas tersebut. Namun, tanpa diduga kedua asistennya tiba-tiba terdiam. Layar menyala dan robot model Alice membuka matanya, menandakan bahwa ancaman belum benar-benar berakhir. Sistem yang semula dianggap terkendali ternyata masih memiliki celah, dan ketegangan kembali meningkat, menandakan bahwa kisah ini mungkin belum sepenuhnya berakhir. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan penuh ketegangan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.